Ya, baik Bapak Ibu, kita akan memulai acara. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta strategi sukses lolos hibah penelitian dan pengabdian masyarakat BIMA 2026 melalui acara Dewa Publishing Goes to BIMA 2026. Perlu diketahui, hari ini tanggal 20 Desember 2025, H-9 menjelang penutupan pendaftaran penelitian dan pengabdian tentang pengabdian dan penelitian BIMA 2026. Dan kepada seluruh peserta dimohon untuk bergabung karena narasumber kita sudah hadir di ruang Zoom meeting dan kami informasikan kepada peserta untuk mengikuti dengan seksama dan mengikuti hingga akhir acara selesai karena nantinya akan ada door prize yang sudah disediakan oleh Dewa Publishing. Yang pertama adalah gratis 3 buku konversi ber-ISBN. Untuk siapa itu? Untuk penerima hibah BIMA 2026 dengan syarat ketika nanti pengumuman langsung segera mengirimkan SK pengumuman dan kita akan mengambil 3 yang tercepat bagi siapa-siapa yang nanti lolos di hibah BIMA 2026 dengan catatan yaitu sebagai penulis pertama dan hadir sebagai peserta seminar serta mengisi absensi kehadiran. Itu untuk gratis 3 buku konversi ber-ISBN. Kemudian ada door prize juga yang sudah disediakan oleh Dewa Publishing, yaitu potongan 200.000 untuk penerbitan buku untuk 3 peserta, yaitu yang bertanya paling cepat di pertanyaan pertama masing-masing pemateri. Jadi untuk peserta yang bertanya paling cepat di masing-masing pemateri, penanya pertama akan diberi potongan 200.000 untuk penerbitan buku. Itu informasi yang kami sampaikan sebelum acara akan dimulai. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Lisa Safitri, SSI M Imun dari Universitas Kediri. Selamat datang Ibu Lisa. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, Alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan kita doakan semoga 3 narasumber kita diberikan kesehatan dan bisa membersamai kita sampai di akhir nantinya. Dan mudah-mudahan siapa-siapa yang mengajukan untuk BIMA 2026, baik itu penelitian dan pengabdian masyarakat, bisa lolos dan bedol desa semua ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Dewa Publishing yang sudah memfasilitasi untuk para dosen-dosen dan ilmuwan yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewa Publishing. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat hidup dan nikmat sehat sehingga hari ini Sabtu 20 Desember 2025 Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas guna bersama-sama hadir dalam majelis ilmu atau diskusi ilmiah melalui strategi sukses lolos hibah BIMA 2026, skema penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan atas fasilitasi dari Dewa Publishing dengan judul Dewa Publishing Goes to BIMA 2026 bersama Bapak Ibu yang luar biasa dan yang hebat sekali dari Sabang sampai Merauke untuk pendaftar 80 institusi pendidikan dari seluruh Indonesia dan sudah ada sekitar 110 peserta yang mendaftar yang nantinya akan bergabung bersama kita semua.
Dan kami ucapkan selamat datang yang terhormat Direktur Dewa Publishing, Bapak Ahmad Wahdi, Sarjana Keperawanan Magister Terapan Keperawatan, dan tentunya beserta seluruh jajaran dari Dewa Publishing. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang hebat-hebat sekali, yang kami takdimi narasumber satu, Bapak Rasya dan Taufik Probojati SSI MSI dari Universitas Kediri, dan narasumber kita yang kedua Ibu Lisa Safitri SSI M Imun CFOPT dari Universitas Kediri, dan dari narasumber kita yang ketiga Ibu Dr. Titi Juwaria SKPMKes dari Stikes Ganesha Husada Kediri. Kami ucapkan selamat datang, dan tentunya yang sangat luar biasa sekali menuju H-9 penutupan pendaftaran BIMA, yaitu Bapak Ibu dan ilmuwan-ilmuwan yang sudah hadir dalam acara Dewa Publishing Goes to BIMA 2026. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Baginda Muhammad Rasulullah SAW yang mengajarkan kita kebajikan kedamaian, yaitu dinul Islam. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan opening speech dari Direktur Dewa Publishing, dan nantinya kita akan masuk ke tiga acara inti kita, yaitu bersama narasumber pertama, yaitu dengan tema judul penelitian dan bagaimana menyusun roadmap penelitian. Dan kita nanti akan melanjutkan di narasumber kita yang kedua, yaitu dengan Ibu Lisa Safitri, SSI M Imun, CFOPT, dengan tema penyusunan proposal penelitian. Dan nanti akan dilanjutkan narasumber yang ketiga, Ibu Dr. Titik Juaria SKPMKes, yaitu penyusunan proposal pengabdian masyarakat. Dan nanti akan diserahkan sertifikat kepada masing-masing narasumber untuk setiap selesai pemateri, dan nantinya akan ditutup dengan pembacaan doa. Mari kita buka acara yang luar biasa pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Ya, terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan negara Indonesia jaya, maju, dan sejahtera. Dan sebelum kita mulai, kita membacakan keprihatinan kita dan berdoa untuk bencana yang menimpa negara tercinta kita di Aceh dan Sumatera. Kita
menghanturkan pembacaan doa terlebih dahulu untuk korban bencana yang ada di Sumatera dan Aceh. Untuk doa kita akan pimpin dengan kami selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yufi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu-Mu ya Allah melalui acara Dewa Publishing Gustu Bima 2026 dalam rangka strategi sukses lolos hibah penelitian dan pengabdian masyarakat 2026 guna untuk meneliti dan mengabdi kepada masyarakat supaya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berkahi acara kami pada pagi hari ini ya Allah. Duhai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berikanlah kekuatan, kesabaran kepada korban di Sumatera, di Aceh, dan di negara Indonesia. Dan hari ini kami memohon kepadamu untuk memberikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Kepada yang telah meninggal, untuk korban yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah tempatkan di surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami. Jaga anak-anak kami. Jaga bangsa ini, ya Allah. Jaga diri kami. Dan jaga institusi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah kita akan dengarkan dan akan kita simak opening speech dari Direktur Dewa Publishing kepada yang terhormat Bapak Ahmad Wahdi, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Terapan Keperawatan. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama yang saya hormati yaitu adalah narasumber pertama yang terhormat Bapak Rasyadan Taufik Probojati, SSI, MSI dari Universitas Kadiri. Beliau hari ini hadir sebagai narasumber yang kami undang untuk memberikan tema tentang judul penelitian PDP dan penyusunan roadmap penelitian. Bapak Ibu, hari ini kami undang beliau karena beliau sudah mendapatkan hibah Bima sudah lebih dari 2 kali, sehingga nanti Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini bisa diberikan pengalaman yang sudah Bapak Rashid atau Bapak Taufik untuk memberikan ilmunya pada pagi hari ini, karena beliau juga sudah kompeten. Kenapa kami mengatakan kompeten? Karena sudah lebih dari 20 sudah lebih dari dua hibah yang sudah didapatkan dari beliau. Dan yang kedua yang saya hormati yaitu Ibu Lisa Safitri, SSI, MIMON, CVOPT dari Universitas Kediri. Hari ini beliau akan mengisi tentang tema penyusunan proposal penelitian PDP, dan kami juga undang beliau karena beliau sudah lolos hibah PDP yaitu sebanyak 3 kali ya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut kami Dewa Publishing, apabila sudah lolos hibah lebih dari 2 kali itu dikatakan sudah punya pengalaman yang lebih. Dan yang ketiga yaitu narasumber yang kami hormati, yang terhormat Ibu Dr. Titik Jauria, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Dan sama Bapak Ibu, beliau juga sudah lebih dari 2 kali lolos hibah PDP maupun pengabdian masyarakat. Dan hari ini atau pagi ini kami meminta beliau untuk memberikan materi tentang penyusunan proposal pengabdian masyarakat Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut kami untuk pengabdian masyarakat itu lebih susah lolosnya daripada penelitian Bapak Ibu. Dan luarannya itu lebih banyak daripada penelitian. Ada video, terus ada harus dipublish di berita-berita seperti itu Bapak Ibu. Harapan kami dari Dewa Publishing yang hadir pada pagi hari ini nanti yang akan mengajukan hibah
BIMA 2026, terutama PDP dan pengabdian masyarakat, semuanya bisa lolos, bisa didanai Bapak Ibu. Kenapa? Kita sebagai dosen itu sangat penting apabila kita itu lolos hibah BIMA Bapak Ibu. Apalagi syarat sekarang untuk menjadi profesor itu salah satunya harus pernah mendapatkan penelitian yang diberikan oleh kementerian, yaitu Kemendikti Saintek Bapak Ibu. Jadi salah satunya yaitu dengan lolos hibah BIMA, ada PDP, ada pengabdian masyarakat dan lain-lainnya Bapak Ibu. Untuk peserta yang sudah daftar hadir ke kami, yaitu ada 110 peserta dari 80 kampus di Indonesia, Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar. Mudah-mudahan nama institusinya Bapak Ibu hadir di pagi hari ini dan kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ikut seminar pada pagi hari ini lolos hibah dan dinanai sesuai dengan yang Bapak Ibu anggarkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan 50 juta, mudah-mudahan dapat 50 juta, bisa turun sedikit ya Bapak Ibu, karena tahun kemarin saya pribadi mengajukan 50 juta dan ternyata hanya didanai separuhnya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau didanai separuhnya berarti kita melakukan penelitian akan berkurang. Contohnya adalah Pak responden kita akan kurangi Bapak Ibu sesuai dengan anggaran terbaru. Ya, Bapak Ibu, di sini kami dari Dewa Publishing, perkenalkan nama saya Bapak Ahmad Wahdi. Saya adalah owner dan direktur dari CV Dewa Publishing. Di sini kami memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu untuk seminar pada pagi hari ini dengan para narasumber yang sudah banyak sekali pengalamannya Bapak Ibu. Dan kami ini adalah gratis Bapak Ibu, kecuali yang mau mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Mungkin dari peserta di sini ini sudah banyak yang tahu, oh Dewa Publishing itu apa. Tapi karena banyak peserta dan ternyata belum tahu Dewa Publishing, kami akan memperkenalkan dulu sebentar Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, Dewa Publishing adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku ber-ISBN resmi dari Perpusnas. Jadi nomor ISBN yang kami berikan bukan abal-abal Bapak Ibu ya. Nomor ISBN yang kami berikan semua ada di link dari perpusnas.co.id. Jadi nanti bisa dicek di akun Perpusnas. Bisa ditelusuri Dewa Publishing itu sudah menerbitkan berapa buku, itu bisa ditelusuri Bapak Ibu. Selain penerbitan ISBN, kami juga percetakan buku, serta kami melakukan pengurusan hak kekayaan intelektual. Ya, Bapak Ibu, jadi kami juga bisa membantu Bapak Ibu apabila melakukan HKI, terutama yaitu di hak cipta. Untuk di hak paten, kami belum memfasilitasi Bapak Ibu karena waktunya sangat panjang, 1 tahun kadang belum selesai. Jadi kami lebih fokusnya ke hak paten Bapak Ibu. Dewa Publishing ini berdiri sejak tahun 10 Januari 2022, Bapak Ibu, mohon maaf, 2022, dan berkomitmen untuk mendukung penulis akademis dan praktisi dalam mewujudkan karya tulis yang berkualitas dan bernilai legal. Jadi kami ini tanggal 10/2026 ini akan ulang tahun ke 4 tahun Bapak Ibu. Mohon maaf di sini ada kesalahan, yang benar itu 2022. Kami kantornya itu ada di Desa Kalianyar, RT 03, RW 02, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan juga ada di Kediri, Bapak Ibu. Hingga saat ini Dewa Publishing telah berhasil menerbitkan lebih dari 1.300 judul buku, Bapak Ibu, ya. Jadi alhamdulillah mau 4 tahun ini kami sudah 1.316 buku, dan yang baru kami ajukan lagi masih ada 7, sedangkan yang belum kami ajukan sekitar ada 30 sampai 40 judul buku yang belum saya masukkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena Desember ini kita sudah tutup dari Perpusnas. Jadi tutup buku, nanti di tanggal 5 kita akan mulai lagi pengajuan Bapak Ibu. Terus kami juga sudah IKP Bapak Ibu, jadi Ikatan Penerbit Indonesia. Kalau dosen menerbitkan buku dan mau didudukan jabatan fungsional atau sekdos atau yang lainnya, itu harus penerbitnya harus IKP Bapak Ibu ya. Jadi kami sudah IKP, kami sudah mau 4 tahun dan alhamdulillah 1.316 buku yang sudah kami terbitkan. Itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sosialisasikan supaya Bapak Ibu tidak bingung apa sih Dewa Publishing ini kok jarang ditemukan dan logonya juga hampir sama kayak Rans Entertainment ya Bapak Ibu. Ya, karena doa kami di sini kalau Rans Entertainment itu Ransnya itu Raffi Ahmad, belakangnya Nagita Slavina Bapak Ibu. Kalau kami Dewa,
DI-nya itu adalah istri saya, Dewi, WA-nya itu adalah nama saya, Wahdi. Jadi di KB gabung Dewa Publishing. Mudah-mudahan rezekinya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sama dengan kami, Bapak Ibu. Dan di sini kami eh, Bapak Ibu kalau mau menerbitkan buku bisa di kami. Dan itu saja Bapak Ibu, harapan dari kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu kepada berapa ini? 80 institusi yang sudah mendaftar dan 110 dan yang hadir masih sekitar 45 Bapak Ibu. Karena ini di hari Sabtu, mudah-mudahan yang lain nanti bisa bergabung Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu dari kami dari Dewa Publishing mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada para eh, narasumber dan juga kami lupa ini ada Bapak Rahmat Wahyudi yaitu moderator kami hari ini dari Universitas NHM atau dulu yang dikenal Stikes Mudia Husada Madura Bapak Ibu. Beliau juga sama sering lolos hibah juga Bapak Ibu. Jadi memang kami kumpulkan di sini untuk beliau-beliau yang sudah punya pengalaman. Kalau saya pribadi Bapak Ibu baru lolos satu Bapak Ibu. Jadi kalau satu itu antara pinter dan bejo Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini lolos hibah PDP 2026 dan kalau lolos nanti mudah-mudahan diterbitkan di Dewa Publishing dan tidak lupa Dewa Publishing. Dan harapan kami Bapak Ibu jangan keluar dari grup karena nanti insya Allah di bulan Januari kami akan membuat seminar lagi yaitu penulisan artikel bereputasi internasional atau Scopus dengan menggunakan AI. Tapi kami masih menunggu jawaban tanggal beliau untuk bisa menghadiri, insya Allah kami akan menggunakan profesor dari Bali. Sekian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih ke Bapak Rahmat yang menjadi moderator pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat Bapak Ibu, hibah PDP 2026 atau hibah Bima ini insya Allah akan lebih banyak yang dapat daripada tahun kemarin 2025. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, baik, terima kasih disampaikan kepada CEO atau owner serta direktur dari Dewa Publishing, Bapak Ahmad Wahdi, yang senantiasa membersamai kita dan terus akan mengawal kita di dunia percetakan dan penerbitan buku. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan para institusi dan para dosen untuk penerbitan dan percetakan buku. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti kita. Yang pertama yaitu kita akan masuk kepada tema atau narasumber yang pertama. Untuk itu kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Rasyadan Taufik Probojati, SSI, MSI. Beliau, kurikulum vitae beliau beralamatkan di Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Dan untuk sehari-hari beliau bekerja di Universitas Kadiri. Dan beliau sudah pernah lolos di berbagai hibah-hibah yang dilaksanakan oleh Kemendikti Di antaranya kami ambil update yang terbaru yaitu penerima hibah tesis magister 2019 dan penerima hibah PKM Pengabdian Masyarakat 2022 dan 2025 serta penerima hibah penelitian dasar pemula 2023 dan 2024 dan untuk riwayat publikasi beliau sudah mempublikasi beberapa jurnal di jurnal nasional maupun jurnal internasional yang nantinya menjadi syarat untuk aktualisasi dari beliau. Untuk itu kita beri kesempatan dan beri waktu kepada Bapak Rasadan Taufik Probojati, SSI MSI, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit dengan tema bagaimana penelitian, pengajuan judul dan tema serta penyusunan roadmap penelitian. Kepada Bapak Rasadan Taufik Probojati, SSI MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Rahmat Wahyudi. Sebelumnya mohon maaf saya share screen terlebih dahulu ya.
Ya, mohon maaf, apakah sudah terlihat ya Bapak? Sam Untuk ya. Sampun Suara Pak, saya terdengar jelas ya? agak jauh sedikit Pak. Oh ya, Ya, oke. sudah ya? Siap, sampun Pak. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Ahmad Wahdi selaku owner dari Dewa Publishing yang telah mengundang kami. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak moderator yang sudah memberikan waktu kepada kami dan juga Bapak pada ibu-ibu narasumber. Eh, ada dua narasumber, ada Ibu Lisa Safitri dan juga Ibu Dr. Dokter Juwariah, titik Juwariah gitu ya. Salam kenal Ibu, semoga nanti kita bisa sharing bersama gitu. Kemudian kepada Bapak Ibu semuanya, di sini harapan kami di sini kumpulannya adalah kumpulan para pengusul yang pemula gitu ya. Karena eh, kemarin saya sudah bilang ke Pak Wati, saya karena kemarin sebagai pengusul untuk hibah PDP dan PKM pemula gitu. Jadi kalau seumpama yang nanti ke tahap terapan dan bahkan fundamental atau terapan itu nanti belum gitu ya. Harapan kami di sini tidak ada Bapak Ibu reviewer. Takutnya ini nanti malah ilmunya ini kalau saya masih pemula gitu, ilmu pemula gitu ya. Saya jadi mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya ketika nanti memang apa namanya apa yang saya sampaikan itu tidak maksimal dan tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu semuanya. Tetapi saya di sini sharing semoga apapun sharing keilmuan saya di sini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai, di sini ternyata kemarin Bima sudah update Bapak Ibu, kurang 9 hari lagi, Insya Allah ini nanti sepertinya bukan lagi kita menyusun judul dan juga roadmap, akan tetapi kita pemantapan. Sudah tinggal 9 hari lagi, kemarin barusan update ternyata yang sudah submit di draft itu 31.000 seluruh Indonesia Raya gitu ya. Kemudian proposal penelitian itu yang sudah berhasil submit itu 2.750 dan juga yang pengabdian itu 8.200-an gitu ya yang berhasil untuk mencapai draft, kemudian yang berhasil submit itu 192. Ini bukan terlambat tetapi ini kesempatan, ayo bersama-sama semoga Bapak Ibu yang pemula, dosen pemula gitu ya bisa memenangkan hibah kompetitif ini, pengalaman untuk menjadi nanti bisa menyusun penelitian-penelitian yang berkelanjutan dan bisa berdampak gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mulai, saya juga ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu gitu ya, supaya nanti pagi hari ini bisa lebih apa namanya lebih rileks, kemudian lebih santai gitu aja ya. Pagi hari minum kopi, Cakep, kopinya pahit, hati bahagia. Mantap. cakep, Selamat datang di Zoom hari ini. Semoga Bima cakep. 2026 jadi milik kita. Amin. Amin. Ya, Pergi berlayar menuju seberang. Angin Cakep. segar menibah terbang. Walau daring kita tetap berjuang, Bima 2026 pasti kita raih bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya berdasarkan pengalaman sebagai pengusul. Sebenarnya banyak juga terkait dengan coaching klinik untuk proposal hibah khususnya pada Bima. Itu banyak para profesor-profesor atau guru-guru saya yang juga memberikan apa namanya semacam coaching terkait bagaimana perspektif daripada reviewer. Itu yang juga penting Bapak Ibu selain mungkin mengikuti untuk Zoom pada hari ini materi saya bisa Bapak Ibu menambahkan bagaimana perspektif reviewer. Karena reviewer juga memiliki indikator-indikator penilaian kunci keberhasilan. Jadi saya coba mengambil judul untuk tema pada pagi hari ini yaitu judul yang kuat, roadmap yang meyakinkan, kunci proposal penelitian kompetitif bagi pemula. Itu ya Bapak Ibu. Proposal yang baik, Bapak Ibu, ternyata ini pengalaman saya, sharing aja ya, ternyata sangat memperkaya, Bapak. Bukan memperkaya hanya pendanaan saja, tetapi memperkaya luaran kita. Bagaimana kita membranding diri kita dari dosen yang awal ini. Karena saya ini masih kategorinya adalah dosen pemula, dosen baru gitu Bapak Ibu. Jadi kemarin dan Alhamdulillah
Eh, dari di tahun 2018 itu saya mendapatkan hibah PTM. Waktu itu saya sedang menempuh S2, jadi tesis magister, diajari oleh profesor saya, guru saya, bagaimana untuk menyusun proposal yang baik, nih ya, good proposal yang bisa nanti waktu dulu itu sebelum ada BIMA itu Simlitab, Mas. Nah, kemudian ada perubahan menjadi BIMA. Kemudian di tahun 2023, 2024, alhamdulillah ya keberuntungan kata Pak Wadi itu eh, mungkin saya juga tidak pinter tetapi ya mungkin bejo gitu, beruntung gitu ya. Itu apa namanya mendapatkan pendanaan. Ternyata itu dapat memperkaya luaran Bapak Ibu. Jadi bisa nanti kita bisa modal untuk artikel ilmiah. Pasti itu karena nanti di BAH itu kan pasti ada target luaran yang nanti harus dicapai, target keluaran yang harus dijanjikan. Nah, itu kita pasti nanti akan mendapatkan artikel ilmiah. Kemudian book chapter itu bisa untuk keluaran tambahan gitu kan, atau buku monograf, buku penelitian atau buku referensi dan lain sebagainya. Itu nanti bisa nanti ke Dewa Publishing itu. Tadi sambutan dari Pak Wadi ini saya tunggu-tunggu ini. Kok nggak ada apa namanya promo akhir tahun untuk Dewa Publishing ini? Kalau ada promo akhir tahun ini saya juga ikut ini nanti. Tenang Bapak, nanti ada promo tanggal Oh 25 gitu, siap, sampai siap, siap Januari Pak nanti. Adi. Besar-besaran Baik. ini ya. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu juga mendapatkan modul. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan karya intelektual. Jadi bisa karya intelektual hak cipta gitu ya. Kemudian alhamdulillah dari hasil penelitian BIMA saya di dua-duanya itu, alhamdulillah sekarang saya juga berhasil mendapatkan lolos pendanaan untuk paten Bapak Ibu, paten sederhana. Jadi saya juga nggak tahu karena saya coba bagaimana menyusun, kemudian di situ kemarin ada hibah juga dari Kemdikbudristek untuk memfasilitasi pembiayaan dan pelatihan penulisan draft paten sederhana. Itu juga hasil riset dari BIMA juga. Jadi dapat pendanaan lagi untuk pengajuan paten sederhana. Kemudian otomatis Bapak Ibu kita sebagai dosen pasti untuk menambah KUM. Dan alhamdulillahnya kemarin ketika kita mengajukan menjadi lektor ya, itu tidak alhamdulillah jadi tidak apa namanya tidak ada apa revisi dan lain sebagainya, ternyata juga salah satunya juga ada dampak bagi kita semuanya. Dan terakhir yang terakhir adalah apa namanya slogan daripada Dikti Saintek sekarang itu berdampak, dan sekarang itu harapannya penelitian kita yang juga didanai, bahkan kemarin sudah isunya adalah berapa triliun sitaan gitu ya, kemudian dialihkan untuk dana penelitian gitu ya. Nanti harapannya bisa berdampak bagi masyarakat. Ini kesempatan kita untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, sekarang mungkin banyak juga bagaimana materi-materi. Bapak Ibu semuanya pasti sudah membaca panduan-panduan penelitian, ya panduan yang terbaru tahun 2026 ini. Strateginya apa Bapak Ibu? Saya tidak membahas membedah bagaimana panduannya seperti apa gitu ya. Nanti mungkin narasumber selanjutnya yang bisa untuk membahas itu ya. Yang pertama itu kuasai panduan PPM penelitian dan pengabdian masyarakat 2026 Bapak Ibu. Itu ada sedikit perubahan. Ternyata seumpama contohnya di hibah PDP. Ini lebih kompetitif lagi bagi kami. Dan juga ada plus minusnya kalau menurut saya jadi pengusul. Karena yang kemarin itu tahun kemarin itu tidak ada batasan maksimal 299 bagi Saintek, kemudian 99 apa namanya Sintas skornya untuk Soshum. Nah, sekarang itu ada batasannya. Berarti yang apa namanya Sintas skor yang Sintas skornya Saintek di bawah 300 atau 299 itu masih bisa mengajukan PDP. Dan kemudian yang Soshum di bawah 99 itu masih bisa mengajukan PDP. Nah, ini berarti kesempatan luas bagi dosen-dosen pemula. Insya Allah di sini di ruangan ini semuanya kita bersama-sama dosen yang masih baru, kita bersama-sama untuk mewujudkan penelitian yang lebih baik dan bisa mewujudkan penelitian yang nanti bisa menuju ke fundamental dan terapan. Gitu ya. Jadi dan kemudian perbedaannya adalah semua apa namanya klasterisasi yang dulu itu di PDP itu hanya maksimal madya, sekarang itu utama itu sudah bisa masuk PDB. Berarti kayak universitas-universitas yang sudah utama itu juga bisa mengajukan PDB. Ini berarti lebih kompetitif lagi Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga harus lebih hati-hati lagi. Selanjutnya membuat proposal dengan berkualitas
tema bidang fokus prioritas riset nasional, Bapak Ibu. Itu yang lebih mudah sebenarnya kita fokuskan ke prioritas riset nasional. Karena nanti Bapak Ibu kalau sudah membuka di apa namanya akun Bimanya, di menu-menunya itu kan ada topik ya, topik apa namanya penelitian, kemudian nanti prioritas risetnya apa gitu ya. Apa namanya fokus bidangnya apa lah itu nanti pasti ada pilihan-pilihannya. Nah, itu ketika kita membuat proposal itu ya paling mudah itu adalah fokus pada prioritas riset nasional. Kemudian yang ketiga adalah menguasai kisi-kisi seleksi administrasi. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum kita coba memberikan contoh judul yang bisa apa namanya menarik gitu ya, mungkin bagi reviewer gitu ya, apa namanya pertama itu kita kuasai dulu kisi-kisi seleksi administrasinya, Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya belajar dengan profesor saya yang ada di universitas di salah satu universitas di Surabaya. Nah, itu dicek beneran administrasinya, kemudian bagaimana penulisan proposalnya. Di situ sebenarnya ada titik-titik tertentu yang apa namanya kadang itu kita terlupakan. Nah, ketika judul yang baik, roadmap yang baik, peta jalan penelitian yang baik, ataupun substansi yang baik, ketika administrasi itu satu saja tidak lolos, berarti ya sudah tidak lolos, nanti tidak dicek untuk substansi. Kemudian yang terakhir adalah menguasai kisi-kisi seleksi substansi. Nah, ini coba kita scan ini sedikit aja di Panduan juga ada program penelitian itu sekarang ada penelitian dasar dan terapan. Kemudian kita coba di sini ada penelitian pasca sarjana, ada PTM, disertasi doktor, kemudian PMDSU dan lain sebagainya. Sekarang coba kita fokusnya di PDP. PDP penelitian dosen pemula nanti ada dua, PDP afirmasi dan juga PDP dosen pemula yang biasa gitu ya, yang cakupannya di Jawa, Bali dan juga Sulawesi apa namanya Jawa Bali gitu ya. Nah, kalau semua afirmasi itu Jawa Bali dan di luar Sulawesi Utara itu di panduannya seperti itu. Jangka waktunya 1 tahun Bapak Ibu. Jadi nanti menyusun proposal itu 1 tahun saja. Tetapi kalau roadmap itu Bapak Ibu nanti bisa ke depan 5 tahun ke depan gitu ya. Nanti bisa. Tetapi kalau untuk penelitian kita PDP ini fokusnya 1 tahun saja. Maksimal adalah 50 juta. Jadi nanti penyusunan RAB itu ya dimaksimalkan saja 50 juta. Bapak Ibu harus PD bagaimana kita harus PD. Jadi waktu itu saya nggak PD waktu itu karena masih pemula. Kemudian saya diajari sama guru saya, kita harus PD. Coba penelitian kamu ini meyakinkan bahwasanya ini penelitian ini patut didanai 50 juta gitu ya. Jadi apa namanya harus dimaksimalkan 50 juta. Itu Bapak Ibu untuk yang penelitian dasar. Nah, ini adalah riset dan pengembangan berdampak tadi yang prioritas riset gitu ya. Jadi nanti ada kayak semacam segitiga ini untuk riset pengembangan berdampak. Bagaimana sekarang itu apa namanya seperti slogan dari Dikti Saintek Berdampak. Kemarin ada hilirisasi, ya, ada hiliriset, kemudian ada program Kosa Bangsa. Nah, ini Bapak Ibu pengalaman saya ketika mengajukan Kosa Bangsa kemarin gitu ya, ternyata tidak lolos gitu. Jadi sekali lagi, kalau pengalaman mengajukan Kosa Bangsa di apa namanya semacam ini pengabdian masyarakat gitu, tetapi ini kolaborasi ini ya, sifatnya kolaborasi dengan perguruan tinggi klaster yang ada di atas kita gitu ya. Apa namanya waktu itu biasanya kalau kita ini sekarang Bapak Ibu mungkin kalau mengisi draft apa namanya di sistemnya Bima itu kan kita supaya bisa next selanjutnya itu kan harus terisi semua. Nah, itu terkadang itu kalau saya pribadi itu kan kadang kalau belum jadi apa namanya dokumen-dokumen pendukung atau dokumen-dokumen yang harus diupload itu kan kita upload ulang template-nya supaya yang penting terupload sehingga bisa next sehingga kita bisa melanjutkan coba melihat apa namanya tahapan apa yang kita butuhkan kan gitu ya. Nah, itu perlu dicek lagi Bapak Ibu ketika nanti finalisasi perlu dicek lagi apakah yang diupload itu kita itu template-nya tadi yang kita upload atau sudah yang substansi yang benar-benar selesai. Jadi kemarin tuh kalau Kosa Bangsa itu banyak, dokumennya banyak sekali. Kemudian menggabungkan IKU, kemudian SDGs, menggabungkan Astacita, kemudian bagaimana dokumen-dokumen mitranya gitu ya, dokumen mitra dan lain sebagainya.
Nah, waktu itu saya supaya bisa next sampai penyusunan draft, dokumen yang belum sempat tim kami penuhi itu kemudian kami upload apa namanya template-nya terlebih dahulu kami upload lagi gitu. Kami upload ulang supaya terisi gitu. Kemudian injury time ya sudah mau penutupan, kami yakin sudah terupload semua. Ternyata ketika sudah tersubmit kok setuju, kemudian sudah statusnya menjadi submit, kemudian saya cek itu, aduh ternyata itu ada salah satu dokumen yang terlewati yang itu ternyata yang saya upload itu adalah template-nya. Dan akhirnya ya sudah, itu tidak lolos administrasi. Sudah, berarti pengalaman saya terkait dengan tidak lolos administrasi itu ternyata memang benar diseleksi untuk apa namanya proses seleksi administrasinya itu benar-benar diperhatikan oleh para reviewer. Jadi itu Bapak Ibu untuk nanti program riset yang berdampak itu nanti memang kita mengambil judulnya bisa lebih bagus lagi gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kadang itu kita mengambil judul penelitian itu coba lebih fokusnya sekarang kan ada 8 bidang fokus riset. Ada pangan, kemudian energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan ya. Kemudian pertahanan keamanan, kemudian kemaritiman, sosial humaniora ya, pendidikan seni dan budaya ataupun bidang riset lainnya. Nah, ini ada 8 bidang riset apa namanya fokus riset. Kita ini coba mengambil judul itu berbasis masalah Bapak Ibu. Jadi berbasis masalah ya, kemudian berbasis tantangan, berbasis fenomena. Itu yang disukai di PDP itu nanti fenomena. Jadi kita ada fenomena, kemudian kita eksplorasi. Nah, itu kayaknya seperti itu. Jadi apa hasil dari pengalaman saya ketika saya diajari oleh para guru-guru saya itu coba kita mencari fenomena-fenomena sekitar yang di situ berbasis masalah gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga mungkin bisa ditambahkan nanti misi RPJMN tahun 2025-2029 ada Astacita. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa kira-kira dihubung-hubungkan nanti di beberapa substansi itu ada semua ada yang harus mencantumkan SDGs, Astacita dan sebagainya. Nah, ini untuk ide-ide Bapak Ibu, ide-ide untuk apa namanya untuk apa namanya judul yang berbasis masalah tadi ya. Nah, selanjutnya coba kita di panduan Bapak Ibu coba dibaca panduan untuk penelitian dasar ya. Jadi PDP itu kan masuknya di penelitian dasar. Ada fokus pada 5 dari 17 prioritas asta kita. Yang pertama adalah mencapai swasembada pangan, energi dan air. Nah, itu yang menjadi prioritas di panduan itu panduan 2026 pada halaman 31. Coba Bapak Ibu di bab 5 itu. Yang kedua adalah memperkuat pendidikan sains, teknologi, serta digitalisasi. Nah, kayaknya kalau tema-tema judul-judul seperti ini ya berbasis apa namanya dari fokus prioritas riset yang diambil untuk penelitian dasar ya, insya Allah nanti bisa kemungkinan bisa lolos, Bapak. Selanjutnya melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Yang kelima, serta melestarikan seni budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga. Jadi hanya 5 ini coba Bapak Ibu dari judul yang apa namanya Bapak Ibu sudah susun, itu coba kira-kira ada nggak yang apa namanya ada nggak apa namanya hubungannya dengan 5 ini dari 5 stacita ini, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk TKT, TKT skema penelitian dasar. Ini targetnya ini TKT-nya level 1 sampai 3. Jadi ketika kita ini juga salah satu administrasi juga sepertinya seperti itu. Jadi apa namanya? Karena saya bilang seperti itu karena berdasarkan pengalaman apa namanya ada komentar reviewer Bapak Ibu. Nanti ketika lolos Bapak Ibu bisa membaca komentar reviewer, kemudian Bapak Ibu bisa memperbaiki proposalnya. Jadi target TKT level 1 sampai 3 untuk penelitian dasar saja. Apa saja? PDP afirmasi, PDP, kemudian pasca sarjana PTM dan PDD, PMDSU, kemudian PF ya penelitian fundamental, PKPT dan lain sebagainya. Nah, ini yang untuk PDP apa namanya? Yang PDP afirmasi itu Bapak Ibu. Ini keluarannya itu Sinta 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu bisa baca di panduannya. Di panduan. Kalau semua PDP yang kita di Jawa Bali gitu, itu luarannya Sinta 1 sampai 4. Ataupun
apa namanya artikel internasional. Kemudian TKT-nya itu sampai TKT 1 sampai 3 saja. Jadi penelitian ini dasar. Nah, kita berdasarkan di sini kan semua ada fenomena-fenomena terbaru gitu. Semua ada fenomena banjir, fenomena bencana alam, coba eksplorasi apa namanya keanekaragaman hayati ataupun apa gitu ya. Yang skupnya itu kecil Bapak Ibu. Kalau TKT 3 itu skupnya itu kecil. Kemudian kita berbasis lab-labnya tapi skala lab kecil gitu ya. Kemudian nanti coba sekarang ada zero waste ya, ada apa namanya fenomena sampah. Coba nanti ada program zero waste itu bagaimana gitu ya. Nah, itu fenomena-fenomena sampah. Nah, ini sekarang lagi ngetren juga. Itu berbasis masalah. Nanti Bapak Ibu bisa nanti judulnya sesuai dengan riset keilmuan masing-masing gitu ya. Nah, ini datanya 29 Desember ini kurang 9 hari lagi. Kemudian kalau TKT-nya sudah nanti keterapan, jadi bagaimana apa namanya sudah uh, siap diterapkan hasil penelitiannya, siap di apa sebarluaskan ke masyarakat supaya lebih berdampak gitu ya, supaya lebih antara apa yang sudah kita eksplorasi itu kemudian kita berikan kepada masyarakat ataupun dikomersilkan dan lain sebagainya. Nanti penelitian terapan luaran prototipe itu TKT-nya sudah 4 ke atas gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita fokus ke PDP. PDP itu seperti apa, Tom? Jadi sebuah studi sistematis yang diarahkan pada pemahaman yang lebih dalam untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang aspek-aspek fundamental dari fenomena. Nah ini, Bapak Ibu, ini sudah ada di panduan juga. Jadi kita mudah sebenarnya apa namanya ketika mengambil PDP ya berdasarkan fenomena saja, Bapak. Fenomena masalah yang apa namanya sekitar gitu ya, lingkup apa namanya lebih kecil, jangan lingkup yang luas gitu ya. Kemudian fakta-fakta yang dapat diamati gitu ya. Jadi seumpama keanekaragaman hayati, apa keanekaragaman genetik, apa namanya tanaman lokal yang ada di Kediri, gitu contohnya. Seumpama itu yang uh, apa namanya yang MIPA, nanti yang sosial maniora atau model apa gitu ya. Nanti ada contoh judul yang untuk PDP tanpa harus penerapan spesifik terhadap proses atau produk tertentu. Nah, ini kalau sudah penerapan spesifik itu nanti tetap. Selain itu, skema penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan untuk menjawab permasalahan mendasar dalam berbagai ilmu dan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penelitian terapan ke depannya. Skema penelitian dasar diharapkan mampu menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi TKT-nya 1 sampai 3. Jadi kalau TKT 1 semua ya belum melakukan apa-apa, itu baru 1. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, tahun sebelumnya 2024 itu sudah melakukan analisis apa gitu, itu sudah 2. Kemudian yang ketiga ini sudah ada produknya gitu ya, sama produk apa gitu untuk ya tapi ya apa namanya kelasnya itu masih dasar gitu. Produknya apa, kesiapan teknologinya apa gitu ya, yang nanti untuk bisa membantu toolsnya apa, membantu untuk menganalisa permasalahan itu. Gitu ya. Kemudian luaran yang ditargetkan dari skema penelitian dasar adalah artikel publikasi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai 6 hingga jurnal internasional bereputasi. Kalau Sinta 1 sampai 6 itu PDB afirmasi, kalau PDB biasa itu Sinta 1 sampai 4 atau jurnal internasional bereputasi. Nggak apa-apa Bapak Ibu untuk apa namanya jurnal internasional bereputasi Bapak Ibu menjanjikan, nggak apa-apa. Tetapi nanti di substansi kalau semua bisa lebih amannya, ternyata kemarin saya juga ikut coaching juga pada guru saya. Jadi di substansi nanti ditulis apa namanya, uh, jadi disebutkan jurnalnya apa yang jurnal internasional bereputasi itu. Kemudian Scopus berapa, atau nanti jurnal yang setara gitu. Ketika nanti apa namanya tidak terpenuhi, nanti Bapak Ibu tidak ada tagihan, tapi ada tulisan atau jurnal yang setara dengan internasional bereputasi. Nah ini apa namanya untuk PDP afirmasi gitu ya. Untuk ketua dan anggotanya memiliki jabatan fungsional maksimal lektor, memiliki ID Sinta dan berasal dari perguruan tinggi klaster Pratama dan Binaan ya. Oh ya, mohon maaf untuk ketua pengusul berasal dari semua provinsi di luar Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan. Gitu.
Jadi di Sulawesi Selatan yang apa namanya untuk PDP afirmasi. Eh, Selanjutnya untuk PDP ini, nah ini perbedaan di apa namanya di ini perbedaan di tahun sebelumnya Bapak Ibu. Jadi sekarang itu Mandiri, Utama, Madya, Pratama Binaan itu semuanya bisa PDB. Jadi kita berarti lebih kompetitif lagi. Tetapi itu kita dimudahkan, Bapak Ibu yang sudah skornya itu di atas 300 itu tidak bisa mengajukan PDP lagi. Sudah PFR gitu. Ya, kebetulan saya sudah bisa selain apa namanya 2 kali ternyata skornya juga tidak bisa apa namanya sekarang menjadi apa PFR dan juga kerjasama perguruan tinggi gitu yang jadi yang di atas 300 itu sudah tidak bisa lagi. Nah kemudian anggota peneliti banyak 2 orang Bapak Ibu untuk penelitian. Kalau menurut saya gitu, menurut saya karena ini adalah berbasis keilmuan dan nanti ini adalah sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Untuk anggotanya yang setara dengan Bapak Ibu. Jadi seumpama ini ya nggak bisa apa namanya jabatan fungsionalnya di atas rektor kepala itu nggak bisa. Jadi anggotanya itu yang apa namanya yang juga maksimal lektor gitu ya. Kemudian sintanya juga di bawah 200 itu yang setara. Kemudian apa namanya basic keilmuannya juga sama. Jadi kalau seumpama di kami itu ada grup riset, ada kelompok riset gitu ya. Ada kelompok riset, kelompok penelitian dan grup riset. Nah, kebetulan kami di sini ada kelompok riset. Ya yang itu apa namanya nanti di switch di apa namanya nanti saya jadi ketua, kemudian yang lain jadi anggota. Nanti uh, apa namanya yang satunya jadi ketua, saya jadi anggota gitu. Nanti bisa seperti itu. Jadi kalau bisa anggotanya itu sama keilmuannya. Karena apa Bapak Ibu? Pengalaman saya ini kita ini jangan sendiri gitu ya Bapak Ibu untuk ketika apa namanya melakukan penelitian itu kita harus kolaborasi. Jadi kita harus kolaborasi, mengajak teman dan lain sebagainya sehingga nanti membantu. Oh ternyata waktu teknis penyusunan juga membantu idenya gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan ketika di dana itu juga kita bisa kolaborasi. Bahkan waktu nanti apa namanya ada luaran yang harus kita capai. Nah, itu kita akhirnya juga harus sharing, harus kolaborasi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Dan juga nanti kalau kita sudah ada kolaborasi semacam itu, nanti akan mudah menyusun bagaimana payung penelitian. Jadi ada roadmap, ada payung penelitian itu nanti akan mudah. Nah, di sini penelitian dosen pemula ini meningkatkan kemampuan peneliti pemula dalam melaksanakan penelitian. Jadi khusus untuk peneliti pemula, mohon maaf nanti di ruangan Zoom ini ketika ada Bapak Ibu yang lebih apa namanya senior saya kayaknya sepertinya ini banyak senior saya bahkan banyak para doktor, kayak profesor. Nah, saya mohon maaf ya sebesarnya di sini hanya sharing saja sebagai pengusul gitu ya Ibu ya. Nah, jangka waktunya hanya 1 tahun. Ini yang PDP. Nah, sekarang strategi pemilihan topik penelitian untuk PDP. Permasalahannya mendasar. Kemudian penelitiannya yang eksploratif. Pengetahuan baru, iptek. Nah, ini semua di sini ada isu yang baru Bapak Ibu. Nanti bisa ada apa namanya MBG gitu ya. Nah, MBG ini termasuk program bagus apa namanya makan bergizi gratis itu. Di situ kan di beberapa tempat yang Bapak Ibu ada SPPG gitu ya. Contohnya gitu ya. Ini kan termasuk pengetahuan baru Bapak Ibu. Ini SPPG ya, program baru dan lain sebagainya. Di situ pasti ada permasalahan. Tetapi kita seorang peneliti itu sebenarnya bukan mencari masalahnya, tetapi bagaimana ketika ada masalah seperti itu, kita ciptakan solusinya gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan oh masalahnya seperti ini gitu. Semua ada permasalahan, ada fenomena itu pasti ada masalahnya, tetapi ketika sudah ada masalahnya, coba diciptakan ada solusinya sehingga nanti muncul solusi itu di dalam suatu tersirat di apa namanya di judul Bapak. Ada solusinya gitu. Nah, sama ada SPBG di situ kan ada permasalahan pasti sampah itu sampah dapur, sampah itu kan masih banyak. Selain SPBG ini untuk makan bergizi gratis, untuk pencegahan stunting, pemenuhan gizi dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi juga ada permasalahan ini sampahnya bagaimana. Nah, itu bisa menjadi ide Bapak Ibu. Kita ciptakan solusinya. Jadi tidak menyalahkan suatu masalah itu
kita salahkan masalah itu, tetapi coba solusinya apa. Nah, itu kan menjadi kebaruan. Ya, cuma pemetaan sensus sampah, kemudian nanti bagaimana solusinya membuat bank sampah dan lain sebagainya, sistem model apa gitu, modelnya dulu gitu, sebelum nanti diterapkan benar-benar untuk pembuatan bank sampah atau dan lain sebagainya. Itu bisa nanti. Sehingga nanti kalau seumpama dasar ini semuanya ini untuk menjadi fondasi penelitian terapan untuk penelitian selanjutnya. Nah, keberhasilan untuk mendapatkan hibah yang pertama adalah uh, jadi kalau saya dan tim itu biasanya sudah awal waktu rilis panduan itu, saya sampai sekarang itu nanti juga diskusi dengan grup riset saya, kelompok riset saya, bagaimana membaca dan memahami benar-benar panduan dengan cermat. Kemudian yang kedua, perhatikan eligibilitas di BIMA. Jadi sekarang disinkronkan. Jadi kemarin saya belum sempat waktu awal dulu, awal waktu rilis panduan itu belum sempat disinkronkan di BIMA-nya. Jadi Sinta Bapak Ibu, akun Sinta, akun Scholar dan sebagainya. Kalau akun Scholar semuanya diupdate gitu ya, kemudian Sinta diupdate, kemudian kan disinkronkan di BIMA gitu ya. Kalau dari Sinta itu disinkronkan ke BIMA. Itu coba disinkronkan dulu. Jadi kemarin ada juga, ini sudah 2 kali kok masih dapat PDP ya gitu ya. Ini saya skornya di atas 300 kok masih ada eligibilitasnya PDP gitu. Kadang itu ada gitu. Nah, itu ternyata itu belum tersinkronkan. Coba kalau disinkronkan nanti pasti nanti bisa berubah. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, perhatikan skema penelitian. Tulis proposal sesuai template Bapak Ibu. Nanti ada contoh template, nanti bisa ke selanjutnya. Kemudian perhatikan komponen yang dinilai. Di panduan itu ada. Kemudian perhatikan luaran penelitian. Tulis proposal dengan waktu yang tidak mendesak. Pengalaman saya mendesak itu ya waktu saya Pasar Bangsa sudah banyak sekali dokumen. Itu bahkan banyak sekali, sudah dokumennya sangat banyak. Ternyata karena saking mendesaknya dan tidak sesuai dengan eh, administrasinya tidak memenuhi, ya sudah tidak lolos Bapak Ibu. Sudah tidak lolos. Jadi kita akan rugi waktunya gitu ya kalau waktunya mendesak. Jadi kita coba kita perbaiki santai di sini, nanti jangan sampai mendekati waktu. Kemudian mampu meyakinkan reviewer dengan proposal yang menarik. Nah, ini hasil dari coaching saya dengan guru saya gitu ya. Ternyata perhatikan komponen yang dinilai, penilaian substansi proposal, rekam jejak yang relevan. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa segera mengupdate akun-akunnya semuanya, itu diupdate ya. Nanti ketika sudah lolos administrasi, kemudian substansi itu ada bagian itu rekam jejaknya bagaimana untuk eh, judul yang Bapak Ibu usulkan, rekam jejak Bapak Ibu sudah melakukan apa. Nah, itu. Kemudian urgensi penelitian, urgensinya apa? Nah, biasanya nanti di penulisan proposal itu langsung di bold aja, ditebali aja urgensi penelitian apa, kemudian metodenya apa, luarannya apa, itu bagian tulisan urgensi di bold. Itu memudahkan reviewer, Bapak. Kemudian metodenya bagaimana? Kemudian referensi. Nah, ini self referensi ini jadi Bapak Ibu bisa mensitasi diri sendiri. Itu nggak apa-apa, kalau semakin banyak itu semakin bagus. Jadi artikel ataupun publikasi jejak penelitian Bapak Ibu yang sudah dilakukan itu untuk mendukung proposal Bapak Ibu ini juga lebih bagus. Tapi yang berhubungan itu, yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu itu juga lebih bagus. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, untuk format proposal penelitian dasar ini yang sesuai dengan panduan. Jadi Bapak Ibu untuk menulis proposalnya, jangan download dari panduannya. Kalau di panduan ini kan contoh, jadi downloadnya dari akun BIMA Bapak. Akun BIMA-nya Bapak Ibu semuanya di-download. Itu di step yang kedua biasanya. Nah, itu di-download. Di situ biasanya ada kuning-kuningnya di sini. Nah, itu ternyata itu dari salah satu dari guru saya itu ya. Di situ kan biasanya di titik-titik ini kan ada kuningnya ini. Kalau semua nanti Bapak Ibu template-nya ini. Kalau melebihi kata dan juga kebanyakan kata, itu pasti nanti terpisah
halamannya. Nah, itu sudah otomatis, itu sudah, oh berarti kalau terpisah itu sudah lebih kata. Itu bagaimana reviewer itu ternyata menilai seperti itu. Itu dari guru saya yang sebagai reviewer. Kemudian judulnya maksimal 20 kata, loh. Jadi judul penelitian ini yang bagus ini yang ringkas ya dan jangan banyak gitu ya, tetapi mengena Bapak, dan menarik. Ini maksimalnya 20 kata, jangan lebih. Kalau diminta 20 kata ya 20 kata, kemudian ringkasan 300 kata ya 300 kata, jangan lebih gitu ya. Kemudian isian kata kunci 5 kata kunci. 5 kalau diminta 5 ya 5 Bapak Ibu, diisi 5 itu aman Bapak Ibu. Itu menurut apa namanya? Menurut pengalaman saya. Nah, judul menarik untuk PDP, ringkas, memiliki makna, adanya inovasi, tidak berkepanjangan, ya maksimal 20 kata, mempelajari fenomena untuk PDP, untuk penelitian dosen pemula. Contohnya seumpama, diversitas pisang kultivar genom AA, AB, AAB gitu ya, di Indonesia berdasarkan karakter morfologi dan DNA barcode gen matke. Nah, ini contohnya saintek tentang pangan, Bapak, tentang pangan. Bagaimana nanti apa namanya? Ini eh, apa teknologinya apa yang akan diterapkan untuk mempelajari fenomena itu, tetapi masih dasar. Itu DNA barcode. Jadi selama ini semua barcode itu hanya ada kode-kode seperti snack, makanan dan lain sebagainya ataupun nanti biasanya barcode itu ya. Tetapi ini barcode ini adalah informasi informasi apa namanya DNA, informasi genetik, informasi plasmanuva dari tanaman pisang gitu ya. Jadi kita eksplorasi kemudian kita kumpulkan jadi satu, itu memudahkan para peneliti atau memudahkan para peneliti selanjutnya yaitu pemulia breeder. Nah, itu berarti keterapan loh. Seorang pemulia breeder ya untuk menciptakan bibit unggul bagaimana? Cari aja menggunakan barcode ini. Ya, kita buat barcode itu. Itu contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada fenomena, oh ternyata pisang itu macam-macam di Indonesia. Ada 200 jenisan pisang gitu. Contohnya, ada genomnya seperti ini. Bagaimana kita karakterisasi karena keragaman genetiknya dan DNA barcode-nya. Nah, ini menggunakan DNA barcode. Itu saintek. Kemudian diversitas genetik kepel dan kerabatnya berdasarkan DNA barcode ini sama. Kemudian variasi genetik hama walang sangit di Jawa Timur berdasarkan gen CO1 DNA mitokondria. Nah, ini ternyata ada hama walang sangit. Kita coba deteksi kira-kira walang sangit di Jawa Timur itu ada berapa? Kita deteksi menggunakan apa namanya gen. Nah, gen mitokondria. Selanjutnya bagaimana untuk penelitian terapan? Ini menjadi modal atau acuan dasar untuk nanti pemberantasan hama walang sangit. Oh ternyata ini hama bukan, ini termasuk walang sangit bukan. Nah itu kan untuk deteksinya kita kumpulkan dulu data-datanya. Oh ternyata kalau di sini memang benar walang sangit, di daerah Kediri memang tidak ada walang sangit. Nah ini contohnya seperti itu. Ini untuk yang saintek. Kalau yang soshum coba model MSN approach. Jadi ini ternyata ada suatu kebijakan, fenomena kebijakan pengelolaan sampah. Lingkupnya kecil Bapak Ibu, Kecamatan Nganjuk gitu ya contohnya. Model MSN approach ya, pendekatan MSN. MSN itu apa? Nah, ini menjadi pertanyaan reviewer. Ini kan menarik. Model MSN itu apa? Masuk MSG micin kan gitu ya. Kalau orang-orang sosial itu apa? Model micin gitu ya. Ini model MSN gitu kan. Apa namanya? Model MSN approach dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini kita bikinkan model. Kalau sudah model nanti baru keterapan ada policy brief, ada nanti bagaimana kebijakan selanjutnya. Ini sosum contohnya. Jadi kalau dasar itu ya judul-judulnya seperti ini Bapak. Nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi, kemudian dan lain sebagainya ataupun apa namanya identifikasi dan lain sebagainya itu bisa untuk judul-judul PDB. Nah ini yang saya maksud ini saya download, saya capture ini downloadan template. Jadi kata kunci ini ada kuning-kuningnya, Bapak Ibu. Nah kalau sampai sama di sini kan ya, ini kan kalau Bapak Ibu download template itu ya, nanti di versi Word itu ya, itu kan berkesinambungan semuanya. Kalau lebih itu biasanya itu antara latar belakang
kemudian latar belakang, kemudian nanti yang apa namanya pendekatan pemecahan masalah ataupun state of the art di bab selanjutnya itu terpisah Bapak Ibu. Biasanya terpisah kalau lebih. Nah itu sudah kalau terpisah, oh ternyata apa namanya itu sudah tidak memenuhi administrasi, sudah meskipun bagus judulnya, substansinya bagus ya sudah tidak memenuhi apa namanya eh, eh, administrasi. Nah, ini caranya. Kemarin saya coaching juga. Kata kunci kalau 5 kata kunci. Ini kan kalau semua katanya ini. Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau katanya ini kan 7. Nah, bagaimana supaya 5 kata kunci? Contohnya, kalau seumpama di sini ada khusus ini ya. Jadi apa? Nggak usah spasi underscore. Ini menjadi satu kata ini. Nah, kita bikin seperti itu. Genmatke. Nah, ini kita kasih underscore sehingga bisa menjadi satu kata, bisa menjadi 5 kata. Jadi 5 kata. Kalau lebih dari 5 kata ya sudah tidak harus administrasi gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Ini apa namanya? Mungkin nanti bisa coba untuk pemantapan ini di review lagi proposal yang akan disubmit, kita submit gitu ya. Selanjutnya di pendahuluan, ini menjadi peta jalan roadmap penelitian 5 tahun. Nah ini juga menjadi penting Bapak Ibu, indikator penelitian. Kalau saya baca di panduan itu nilainya 15. Jadi paling tinggi itu 15. Itu saya baca itu ternyata peta jalan roadmap penelitian ini juga menjadi penting. 5 tahun. Nah, bagaimana fokusnya pada roadmap penelitian bagi pemula? Roadmap ini menjadi arah besar penelitian. Jadi penelitian kita nanti goals-nya seperti apa? Yang pertama menunjukkan kesinambungan riset, menunjukkan visi jangka menengah panjang bagi peneliti satu hibah. Nah, di sini kemarin saya waktu 2023 itu menyusun roadmap penelitian diversitas genetik gitu ya, plasma nutfah Indonesia gitu. Contohnya gitu ya. Nah, itu saya ajukan untuk PDB. Ternyata waktu dulu itu ada program riset keilmuan, bukan dari Bima Riset Keilmuan. Itu juga bisa saya gunakan hibah yang lain. Kemudian hibah-hibah eksternal yang lain selain Bima itu juga kita bisa untuk melanjutkan bahwasanya roadmap kita ini tidak fokus untuk Bima saja. Roadmap penelitian itu yang kita buat. Roadmap penelitian itu disusun untuk menunjukkan arah besar pengembangan riset, kesinambungan penelitian lintas periode, serta visi jangka menengah panjang peneliti, sehingga penelitian tidak berhenti pada satu skema hibah. Jadi tidak hanya skema hibah PDB saja, tetapi ada nilai keberlanjutannya. Bahkan kemarin ketika saya ke Kosa Bangsa, pengabdian dan lain sebagainya, itu juga, oh ternyata ada hasil penelitian saya, riset saya yang berhubungan untuk ketika itu diimplementasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa merasakan dan ini hasil dari riset saya itu juga bisa untuk dikembangkan lagi menjadi roadmap pengabdian. Itu Bapak Ya, Ibu. 10 menit lagi, Bapak Oke, Ngapunten. oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk menghindari batasan maksimal tadi 1.000 kata Bapak Ibu ya, yang di apa namanya pendahuluan tadi kan di peta jalan ini masuk di poin 1 tadi ya 1.000 kata. Nah, itu roadmap-nya yang disusun itu dalam bentuknya gambar Bapak, dalam picture ya, dalam gambar saja. Jadi jangan Bapak Ibu menulisnya di template ini sehingga nanti tidak termakan apa namanya kata-katanya gitu ya. Nah, kemudian jangan gambar saja yang ditampilkan, tetapi paling tidak kita menarasikan terlebih dahulu bagaimana perjalanan kita untuk melakukan penelitian ini. Gitu ya. Contohnya, waktu itu saya seumpama mengajukan ternyata, nah ini butuhnya kolaborasi Bapak Ibu, kolaborasi dan tim. Jadi saya ngomongnya adalah tim peneliti, bukan Rasa Taufik, bukan peneliti, bukan pengusul ya, bukan saya sendiri gitu, tetapi tim peneliti. Dan Abar Plasma Nutfah Indonesia untuk tanaman buah lokal telah menjadi roadmap perjalanan tim peneliti. Jadi Bapak Ibu, ternyata kemarin ada yang teman saya gitu, wah saya ini baru baru mengusulkan pemula, bagaimana? Saya kan belum pernah melakukan penelitian gitu ya, masih dosen yang baru banget gitu ya, belum belum apa namanya kan di PDB kan bisa ini tenaga pengajar itu ya, yang baru belum pernah melakukan penelitian. Nah ini perlunya tim Bapak Ibu. Kalau di 3 itu coba cari tim yang sesuai sama itu memudahkan kita. Oh ternyata
tim kita ada yang sesuai dengan penelitian kita. Sehingga coba dimasukkan di dalam roadmap penelitian kita. Nah, gitu. Jadi sama, oh anarkadiase ini anarkadiase, ini yang melakukan adalah dosen saya ataupun senior saya ataupun tim saya di sini, tim saya. Tetapi kan saya juga terlibat di situ di dalam tim. Meskipun ketua penelitiannya adalah yang apa namanya anggota saya, ketua penitia waktu itu. Nah ini kemudian disitasi Bapak Ibu, disitasi sendiri apa namanya judulnya apa. Anarkadiase ini yang meneliti adalah tim saya di tahun 2018-2019. Sehingga itu nanti mudah kita, oh ternyata peta jalan ini itu riset ini adalah bentuk kolaborasi dan kita itu tidak apa namanya tidak sendiri melakukannya gitu loh. Nah, itu akan mudah sehingga ada tahun sebelumnya, tahun 2024, 2023 ini kan 2000 akan diusulkan tahun 2026, 2025 sudah melakukan apa, tetapi tim yang sudah melakukan nggak apa-apa dimasukkan kalau pengalaman saya gitu ya. Jadi ada narasinya terlebih dahulu. Kemudian membuat roadmap Bapak Ibu. Bisa menggunakan fishbone atau bisa menggunakan seperti ini, panah ini. Ini DNA barcode Genplus of Lokal Indonesia Fleet Lokal. Ini juga saya ajukan ke hibah yang internasional, tetapi yang belum lolos. Kemarin ada dua kali saya mencoba ya belum lolos itu. Berarti ya belum rezeki gitu ya. Jadi ini contohnya. Ternyata Bapak Ibu untuk menambahkan itu bisa ditambahkan luarannya. Luarannya apa gitu ya. Kemudian kalau di sini luarannya apa? Bapak ini belum sempat saya tambahkan. Nanti ke depan sampai tahun 2030 semua goalsnya adalah konservasi plasma nutfah tanaman Indonesia dan juga upaya apa namanya pemilihan bibit unggul gitu ya. Selama tahun 2030 ini contoh penelitian saya. Nah, di tahun sebelumnya itu saya sudah melakukan apa saja. Oh, ternyata identifikasi morfologi dan anatomi, kemudian pendekatan genomik melalui omik gitu ya. Era omik itu kan tahun 2000-an ke atas gitu ya. Nah, menggunakan marka, kemudian deteksi menggunakan gen, kemudian pemetaan biogeografinya, persebarannya. Nah, itu jadi ada tahapan-tahapan sehingga nanti endingnya adalah upaya konservasi dan juga pemilihan bibit unggul. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, pengumpulan database ini, database gitu ya, eksplorasi itu PDB. Kemudian nanti keterapan ke tahap selanjutnya itu bisa analisis whole genome, bisa upaya konservasi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu nanti contoh roadmap-nya. Nah, ini contoh seumpama plasma nutfah hasil pertanian dan strategi pengembangan mangga varietas unggul Indonesia. Nah, ini payung penelitiannya ini saya dengan teman-teman yang ada di agribisnis bagaimana strategi pengembangan untuk varietas unggul gitu ya dan upaya komersialitasnya. Nah, ini contohnya. Jadi di tahun sebelumnya sudah melakukan apa, kemudian nanti melakukan identifikasi, kemudian nanti konservasi pemuliaan. Jadi 5 tahun ke depan nggak apa-apa Bapak Ibu. 5 tahun atau di tahun 2030 gitu ya, ataupun pokoknya 5 tahun ke depan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kalau bisa sebelumnya itu ada. Jadi kalau penyusunan roadmap yang baik di tahun 2026 itu yang tengah, yang posisinya di tengah gitu ya. Sebelumnya ada dan 5 tahun ke depan itu ada, gitu. Nah ini bisa menggunakan fishbone dan lain sebagainya. Nah ini mengapa kok roadmap itu penting? Ini contoh catatan reviewer Bapak Ibu. Ini semoga tidak ada Bapak Ibu reviewer. Ini coba saya anukan dari reviewer ya. Reviewer substansi pertama gitu ya. Ini tahun waktu itu proposal dapat didanai, pengambilan sampel dan analisis dapat dilakukan secara proporsional serta dengan mempertimbangkan target keluaran berupa publikasi jurnal nasional terakreditasi. Disarankan untuk menyiapkan draft publikasi lebih awal. Ini yang apa namanya sesuaian dengan luaran. Kemudian reviewer kedua, substansi kedua, komponen usaha lengkap, roadmap riset didukung oleh kajian sebelumnya. Nah ini kan menjadi reviewer ternyata ada kajian sebelumnya, ada penelitian sebelumnya. Usulan didukung oleh sumber primer. Metode perlu disempurnakan dalam ringkasan dinyatakan risetnya akan menggunakan material genom cpDNA, namun di metode belum ada penjelasan khusus tentang genom kloroplas. Dan juga pasti semua proposal itu dan proposal saya itu juga
banyak Bapak Ibu kelemahannya masih kurang ya. Ya mungkin ada faktor bejo tadi ya, bejo gitu tadi. Kemudian peta jalan berarti roadmap ini juga di apa namanya di menjadi poin. Kemudian peta jalan ini substansi. Peta jalan penelitian memiliki tahapan atau milestone yang jelas dan telah memiliki luaran yang tepat. Jadi luarannya apa itu dijelaskan oleh penelitian dilakukan oleh pakar yang tepat. Nah, ini perlu Bapak Ibu apa namanya mengupdate akun-akun Bapak Ibu, kemudian jejak penelitian itu ditulis di proposal juga perlu. Semoga dapat berkontribusi pengembangan produk. Nah, berkontribusi dalam pengembangan produk unggulan nanas. Nah, ini nanti endingnya produk unggulan nanas. Kemudian secara keseluruhan berdasarkan semua kriteria parameter penilaian, baik rekam jejak, urgensi penelitian, RAB, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami diversitas genetik yang merupakan komoditas penting secara lokal, penggunaan DNA barcode, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata milestone dan juga peta jalan penelitian itu sangat penting. Jadi mohon nanti Bapak Ibu banyak sekali coaching tentang peta jalan mungkin Bapak Ibu. Ya, penutup tidak ada proposal yang langsung sempurna. Proposal yang lolos adalah proposal yang disusun dengan arah yang jelas, diperbaiki dengan konsisten dan berani diajukan. Yang penting mengajukan Bapak Ibu. Semoga kita semuanya bisa lolos di Babima 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rasya dan Taufik, Bapak Ibu. Kita sudah menyimak bersama bagaimana roadmap penelitian itu menjadi base yang sangat penting untuk melihat bagaimana rekam jejak terhadap penelitian-penelitian yang nantinya berkelanjutan seperti itu. Dan yang kedua, tadi kata kuncinya adalah kalau bisa kita harus berdasarkan base dari fenomena permasalahan itu sehingga akan menarik interest dari para reviewer nasional supaya tergelitik dengan fenomena dan apa yang kita susun seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu kita akan buka dua pertanyaan untuk narasumber yang pertama. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu di kolom chat atau bisa raise hand di ruang Zoom ini. Oke, baik yang pertama kita dari Ibu Novia Faiza Faizati Wahida. Bisa dibuka dulu Ibu. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, baik Kak. Ya, silahkan disebutkan nama dan asal daerah dan dari institusi mana. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih waktunya Pak Wahyudi ya. Perkenalkan, saya Novia dari UNED. Saya ingin bertanya kepada Pak Taufik ya. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan tema begitu ya. Nah, background saya ini kan keperawatan ya Pak. Tetapi spesifiknya di keperawatan bencana begitu. Sehingga roadmap saya itu memang fokusnya di kesiapsiagaan bencana. Nah, apakah proposal saya ini boleh untuk masuk di skema atau di tema riset kebencanaan begitu ya? Ataukah harus masuknya di tema kesehatan? Mengingat tema kesehatan itu kan sangat spesifik sekali begitu ya. Ketika kita memasukkan kesiapsiagaan bencana agak kurang cocok begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan anggota peneliti, apakah boleh apabila anggota penelitinya itu dari PTN ataupun PTS selain tempat kita seperti itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kami simpulkan dari Ibu Novia dari UNED, yaitu beliau spesifikasinya adalah di kegawat daruratan atau kesiapsiagaan bencana. Dalam penentuan tema itu milihnya itu kesehatan atau sudah fokus di kesiapsiagaan bencana seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan anggota tim itu dari PTN atau dari swasta itu bagaimana Pak komposisi supaya aman untuk melanjutkan ketika nanti kita akan submit untuk proposal penelitiannya. Mungkin itu kepada Pak Rasadan bisa ditanggapi terlebih dahulu. Pak Rasadan, ya kita sambil menunggu mungkin Halo Bapak. Pak, Ya, mohon maaf Pak, terlempar Pak. oke siap. Yes, Saya terlempar. oke. Ya, ya. Ya, Mohon maaf Pak, bagaimana Pak? saya Tadi, ulangi lagi. mohon maaf ya. Ibu Novia dari UNED Jember itu menanyakan beliau spesifikasinya adalah di kesiapsiagaan bencana.
atau di kegawat daruratan. Nah, kemudian beliau ini ketika mau milih temanya itu ngekliknya itu di kesehatan atau memang harus fokus di kesiapsiagaan bencana seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu anggota peneliti itu bisa dari PTN atau dari PTS atau bagaimana Pak ini kolaborasinya seperti itu. Mohon Oke. petunjuk Pak. Nggih. Oke, terima kasih, Pak. Ibu siapa, Pak? Novia, Ibu Novia Bu Novia. dari Oke, oke. Jember Oke. UNEDS. Baik, terima kasih Bu Novia. Jadi apa namanya? Untuk ini pengalaman saya ya, pengalaman saya waktu mengusulkan gitu ya. Kalau keilmuan, jadi kebetulan saya itu bidang keilmuannya itu di apa namanya di biologi dan bioteknologi umum gitu ya. Khususnya rantingnya adalah genetika tanaman gitu ya. Contohnya gitu. Kebetulan saya itu adalah home base-nya itu di pertanian ya. Nah, yang saya usulkan ya tetap bidang ilmunya dan temanya itu tentang biologi dan genetika tanaman. Jadi apa namanya apa sesuai dengan judul yang kita ajukan Bapak Ibu. Nah, dan juga Bapak Ibu mungkin yang pemula ini juga penting kenapa kita menyusun roadmap itu untuk nanti ke depan. Itu eh, saya nggak tahu ya apa namanya untuk keperawatan itu untuk apakah ada ranting keilmuan tentang kebencanaan atau apa saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu. Jadi kalau saya dari belajar saya dengan guru-guru saya untuk mengusulkan nanti ke jenjang berikutnya. Ini hubungannya nanti ketika kita melakukan penelitian dasar di awal itu juga nanti bisa menjadi pijakan nanti kita menentukan ranting ilmu. Jadi kesesuaian dengan ranting ilmu nanti Bapak Ibu mengajukan jabatan fungsional. Nah, itu kalau yang dikerjakan adalah seumpama tentang kebencanaan, ya terus kebencanaan berarti di situ ada ranting ilmunya tentang kebencanaan perawatan. Saya nggak tahu untuk keperawatan ada enggak gitu. Jadi nanti perlu memang kita menyusun penelitian itu nanti apa namanya endingnya itu sampai ke untuk pengurusan apa namanya ke spesifikasi keilmuan gitu Bapak Ibu. Jadi ya nanti bidang ilmunya ya sesuai dengan apa yang diajukan aja judulnya. Kemudian yang kedua itu untuk kelompoknya itu apakah harus PTN dan PTS itu kayak saya rasa ini kalau PDP apa namanya yang penting itu adalah jabatan fungsionalnya itu maksimal lektor, kemudian skornya itu maksimal 299 untuk Saintek, untuk Soshum itu 99 itu kalau PTN PTS nggak masalah gitu. Kan yang membedakan adalah klasternya nanti, klasterisasi. Kayaknya seperti itu Pak Ya, Wahyudi. baik, terima kasih Pak Rasadan. Jadi Bu Novia dari beliau untuk riset ke depannya atau berkelanjutannya, sarannya adalah mengikuti di spesifikasinya, karena nanti pencapaian lektor kepala sampai dengan guru besar itu akan dilihat dari riset-riset spesifikasinya dari jenengan seperti apa. Kalau kebencanaan ya sarannya di kebencanaan. Tapi kalau urusan yang ini nanti mau di submit di Bima itu untuk dari Pak Rasadan itu kita belum melihat atau belum tahu item sub pilihan itu di sistem itu apakah keperawatan itu ada item khusus kebencanaan atau seperti itu. Nanti mungkin bisa Ya, dilihat fiturnya terlebih dahulu di di sistem tersebut. Kalau memang tidak ada ya berarti keperawatan saja mungkin begitu. Nah, nanti mungkin ya, bisa di diluruskan atau dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber satu, dua, tiga mungkin nanti bisa jadi diskusi ilmiah juga seperti itu. Untuk anggota itu bebas mau PTN mau PTS yang penting syaratnya adalah sintas skornya dan yang membedakan hanya di klaster perguruan tingginya saja. Mungkin itu Bu Novia seperti itu. Nah, ada lagi Bapak dari kolom chat dari Ibu Maulin Halimatun Nisa dari Unikba. Izin bertanya, roadmap penelitian apakah hanya variabel yang mirip
atau boleh hanya sampel atau lokasi yang sama untuk dimasukkan di roadmap penelitian sebelumnya? Mohon penjelasan, Pak. Untuk roadmap penelitian itu ya, apa namanya? Kalau jadi kalau roadmap penelitian, jangan apa namanya, dengan variabel metodenya yang sama, tetapi beda lokasi gitu, jangan gitu ya. Tetapi ada nilai kemajuan. Jadi apa namanya? eh, mulai dari TKT Bapak Ibu. Jadi kalau di dasar itu TKT-nya 1 sampai 3, contohnya eksplorasi, kemudian identifikasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti di tahun berikutnya Bapak Ibu nanti ke tahap keterapan gitu ya. Bagaimana hasil dari riset dari dasar itu, kemudian nanti dikembangkan lagi lebih jangkauan yang lebih luas gitu ya. Itu kemudian nanti harus ada goals-nya, harus ada ending-nya. Contohnya contoh saya tadi endingnya adalah pemilihan bibit unggul. Karena nanti apa namanya, temanya ada topiknya tentang pangan Bapak Ibu, swasembada pangan. Nah, ini kan apa namanya, ada endingnya, ada goalsnya. Nah, kalau seumpama apa namanya, variabelnya yang mirip, nah kalau di sini ya dari awal ini kan saya identifikasi apa namanya, manutfah tanaman berdasarkan morfologi saja. Jadi penampakan morfologi secara kasat mata gitu, penampakan secara luar gitu. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan juga deteksi genetiknya menggunakan marker. Nah, marker itu kan ada penanda-penanda ini. Nah, penanda kematangan, penanda gen untuk pembuahan, penanda gen untuk apa namanya, pertumbuhan dan lain sebagainya. Penanda banyak Bapak Ibu. Nah, kemudian kita seleksi. Oh, ternyata untuk yang lebih tang ini tanaman apa namanya, pisang pisang yang ada di Kediri itu, pisang raja yang ada di Kediri itu matangnya cepat. Itu contohnya seperti itu. Kalau secara umum, pisang yang ada di Malang matangnya lebih lambat. Kita seleksi itu semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah penentuan apa namanya, genetik. Kira-kira kekerabatannya antara Kediri, antara Malang, antara Surabaya dan sebagainya. Kira-kira ada kekerabatan nggak? Ada keturunannya nggak? Selanjutnya berikutnya adalah deteksi persebaran. Oh, kira-kira sebarnya dari mana? Nah, akhirnya kita mendapat ketua, mendapatkan apa namanya, profiling yang unggulnya, kemudian nanti kita analisis genom berikutnya untuk sebagai upaya konservasi. Sama seperti seumpama contohnya waktu fenomena COVID gitu dulu ya. Nah, apa namanya, COVID kita seleksi dulu, COVID itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana dulu? Persebaran bagaimana? Sampai nanti adalah vaksin Bapak Ibu. Vaksin itu sudah keterapan industri vaksin itu. Nah, kemudian kalau sudah tahu persebarannya di mana, kemudian ternyata deteksi genetik itu ada variasi loh. Nah, akhirnya coba vaksin yang pertama sudah ada, kira-kira cocok nggak dengan variasi yang baru. Nah, itu kan sudah sampai ke tahap terapan. Jadi kalau semua variabelnya mirip-mirip ya ada perkembangan. Kalau bisa di roadmap itu ada perkembangan Bapak Ibu. Nah, itu dari penelitian sendiri ya Bapak Ibu sendiri untuk menentukan kira-kira ini dasar, kemudian ke terapan sampai ke pengembangan, sampai harus ada endingnya, ada goalsnya, yaitu goalsnya apa, yang berdampak itu apa gitu ya, yang berdampak itu apa gitu Pak Bu, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya, baik. Jadi pada intinya memang membuat roadmap penelitian ini sepertinya gampang-gampang susah. Tapi kalau tadi dari clue Pak Rasadan itu, mulailah dari yang dasar terlebih dahulu. Misalnya eksplorasi dulu. Nah, nanti semakin tahun itu harus ada peningkatan terhadap sentuhan dari risetnya. Entah itu terapan atau pengembangan. Sehingga semakin tahun dan semakin tahun itu ada level yang berkembang seperti itu. Ujung-ujungnya nanti
Ketika sudah ada goalnya, itu bisa digunakan atau berdampak ke masyarakat. Tadi kalau saya kutip sekilas itu, ujungnya itu bagaimana nanti bibit-bibit dari pisang ini bisa menjadi bibit unggulan yang bisa dibagikan ke para petani-petani sehingga nanti akan meningkatkan pangan di sektor pangan di Indonesia. Mungkin sekilas seperti itu, eh, intinya seperti itu. Itu untuk Bu Halimatus dari Uni. Terakhir, ini dari Pak Defri, menarik sekali. Dia, beliaunya adalah dosen baru. Dulunya dia bekerja non-dosen. Nah, beliau minta petunjuk dan arahan. Start awal saya jadi baru ini dengan roadmap-nya. Ini Apakah dari tesisnya atau saya mencari lagi spesifikasi sesuai dengan eh, keinginan saya seperti itu atau sesuai dengan kemampuan saya. Karena biasanya kalau secara teorinya atau secara ininya memang harusnya ketika mulai tesis mungkin seperti itu atau ada petunjuk lain Pak seperti itu karena ini baru jadi dosen baru yang awalnya jadi non dosen dan startnya untuk membuat roadmap itu dari mana clue-nya seperti itu. Kami persilakan Pak Rasadan. Masih di unmute Pak. kita Di berjuang sama-sama Pak, sebagai dosen baru gitu ya. Eh, jadi untuk penyusunan roadmap ya, nah ini saya juga nggak tahu, saya berdiskusi dengan Pak Wahdi juga waktu kemarin itu waktu pengajuan itu, namanya penyusunan roadmap itu dari review ya, dari reviewer ya, ketika saya belajar dari review. Tahun ini, ke tahun 2026 yang akan kita ajukan, itu posisinya di tengah. Startnya ya harus ada sebelumnya, penelitian sebelumnya di start di awal itu. Kemudian selanjutnya 5 tahun ke depan itu ya bagus gitu, apa ya, kata seperti itu. Kemudian itu ternyata ada satu juga yang tahun kemarin lolos, startnya itu yang mulai seumpama untuk IBA 2025. Dimulainya di tahun 2025 itu juga ada yang lolos. Itu tahu itu apa ya, ada faktor-faktor yang lain bisa menentukan lolos itu. Tetapi gini Bapak Ibu, bagi startnya saya dulu di awal itu ya kebetulan mulai dari S1 sampai S2 skripsi dan tes saya itu ada kesinambungan gitu ya. Ada kesinambungan, kemudian sampai sekarang pun apa yang sudah saya kerjakan itu saya mengerjakan road itu. Ada kesinambungan. Jadi sehingga ketika saya menyusun ya, oh ternyata ada sambungan, ada yang kesinambungan, ya saya ajukan dari yang tesis, penelitian tesis, kemudian waktu jadi dosen, kemudian sekarang gitu ya. Nah, kalau nanti besok mengajukan ya yang sudah dari yang mulai dosen nggak apa-apa menjadi startnya gitu ya. Nah, terus kemudian mana yang tidak yang sama, tidak linier sama Pak. Contoh tidak linier apa namanya? Skripsi atau tesis atau penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kita ajukan. Kalau ini Bapak Ibu, tadi di narasi tadi kita cari anggota yang sama kira-kira penelitiannya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan kita ajukan. Ya nanti dihubungkan nanti di narasinya tim peneliti sudah melakukan penelitian di tahun sebelumnya. Meskipun yang kerjakan bukan kita, tetapi kan tim itu. Ya di narasi itu tim peneliti itu. Ya anggota kita kan yang mengajukan, yang melakukan. Tapi di citasi tim peneliti sudah melakukan ini dan di tahun ini akan melakukan apa gitu ya. Nah gitu untuk startnya. Kalau berdasarkan beberapa reviewer yang kemarin memang menyusun roadmap itu untuk tahun usulan 26 berarti posisi di tengah, sebelumnya itu juga harus ada dan sesudah di 5 tahun ke depan juga harus ada dan harus ada endingnya, goalsnya gitu. Mungkin itu Pak Yudi. Ya, baik. Terima kasih Pak Rasadan. Jadi Pak Devri pada intinya adalah kalau kita baru newbie atau start dari dosen baru,
itu kita melihat kita punya beberapa publikasi penelitian itu ke spesifikasinya kemana. Kalau memang ke misalnya diabetes mellitus misalnya, ya berarti kalau bisa roadmapnya ya mengikuti diabetes mellitus. Tapi kalau kita belum ada start di publikasi, mending ditata dari awal kembali karena ini nanti akan berkaitan dengan karir kita ke depan untuk mencapai guru besar. Kita semua berharap bisa mencapai di guru besar. Mungkin itu dari kami. Masih ada lagi Pak Owner Dewa, ini dari Pak Farid. Kita beri Sampun kesempatan. nanti bisa kita jawab lewat chat aja karena waktunya. Oke, baik. Ya, mohon maaf Pak Farid, nanti bisa di kolom chat, nanti kita akan coba jawab. Siap. Ya, baik. Terima kasih Pak Rasa dan kita akan melakukan pemberian sertifikat sebagai narasumber yang akan diberikan langsung oleh CEO dari Dewa Publishing. Kami persilahkan kepada Dewa Publishing melalui Bapak Ahmad Wahdi, Magister Terapan Keperawatan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rasa Taufik, kami dari Dewa Publishing mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dari pengalamannya. Dan Bapak Ibu, saya kemarin juga lolos hibah PDP itu salah satunya karena saya dibimbing dari Pak Rasa Taufik ini ya Bapak Ya, Ibu. belajar, Pak. Karena Saya memang sesuai dengan Bapak kemarin ditanyakan, saya juga belum pernah lolos hibah. Akhirnya roadmap pertama saya berikan judul tesis saya. Dan Alhamdulillah saya itu lolos Bapak Ibu. Meskipun tesis saya itu luarannya waktu itu belum ada jurnalnya, tapi saya luarnya ada video sama modul saya taruh di situ. Dan saya ucapkan terima kasih ke Pak Taufik. Ini sertifikat dari kami Dewa Publishing sebagai narasumber pertama atas nama Bapak Rasad Taufik Probojati SSI MSI. Terima kasih Pak Taufik sudah memberikan ilmu yang banyak pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu nanti bisa menyusun proposal semaksimal mungkin dan bisa lolos hibah BIMA 2026. Terima amin, kasih. amin. Terima Ya, kasih, baik Bapak kita Di. foto bersama terlebih dahulu mungkin kita on cam terlebih dahulu Bapak Ibu peserta. Ya, kita foto terlebih dahulu. Ya, kita foto sudah satu. Kita on cam Bapak Ibu beri senyum yang terbaik. Satu, dua, tiga. Oke, Oke, pindah pindah halaman. siap. Satu, dua, tiga. Pindah lagi satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Sampun Pak Moderator. Ya, baik terima kasih Bapak CEO Dewa Publishing dan Pak Rasyadan. Terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat dan bisa lolos di BIMA 2026.